Berapa banyak sih yang harus dikonsumsi untuk masing-masing pemain? Ada cara untuk mengetahui apakah kita minum sudah cukup atau belum. Pernahkah Anda lihat warna air urin Anda? Bagaimana caranya saya tahu berapa banyak yang saya harus minum setelah latihan? Fokus di lapangan itu membutuhkan cairan. Kenapa? 70% otak kita adalah air. So again, it becomes super important. Dan terakhir adalah yang paling berbahaya sebetulnya. Apa yang terjadi kalau dehidrasi itu muncul? Hai Jack, seperti biasa saya di sini lagi bersama dengan Emilia, ahli gizi dari Persija. Hari ini saya mau bicara mengenai satu komponen dari nutrisi yang belum pernah kita sebut-sebut. Kita selalu bicara mengenai makan ini, makan itu, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang harus dimakan lebih banyak. Tapi kita belum pernah bicara mengenai minum. Kalau kita bicara mengenai konteks air minum, dari sisi nutrisi, air adalah yang paling penting. Kita bisa lakukan pola makan yang ideal, kita bisa melakukan pre-exercise, post-exercise, functional eater, makro rasio yang ideal, tapi kita lupa dengan air minum, that's the end of everything. Jadi minum menjadi salah satu fokus yang paling penting yang harus diingat. Nah, kalau kita bicara mengenai air minum, berapa banyak sih yang harus dikonsumsi untuk masing-masing pemain? Jawabannya it depends on you tentunya. Tapi ada cara untuk mengetahui apakah kita minum sudah cukup atau belum. Yang pertama adalah satu, pernahkah Anda lihat warna air urin Anda? Pada saat kita buang air kecil, sekali-sekali perhatikan warnanya. Kalau warnanya kuning, pucat, bening, that's great. Itu artinya Anda melakukan kebiasaan minum yang sangat baik. Tapi kalau warnanya kemudian sedikit menjadi lebih gelap, kuning gelap, orange, that is a warning sign. Artinya, that is not a good habit yet. Anda belum minum seperti layaknya seorang pemain bola. Yang kedua adalah bagaimana caranya saya tahu berapa banyak yang saya harus minum setelah latihan. It's very simple. Saya selalu menganjurkan untuk timbang berat badan sebelum bermain atau sebelum berlatih dan kemudian menimbang badan sesaat setelah selesai berlatih. Perbedaan berat badan yang ada, that's the amount of water yang kita harus konsumsi. Contohnya nih, sebelum latihan pagi berat saya 51,7. Tapi setelah latihan berat badan saya timbang lagi menjadi 51,2. Artinya ada defisit 500 gram. That's equal dengan setengah liter air. Artinya selama latihan rate saya minum dengan rate keringat saya keluar tidak berimbang, dan ini yang harus diperhatikan. So, timbang berat badan sebelum latihan, timbang berat badan sesudah latihan, and then fokus untuk minum jumlah yang menjadi perbedaan di dua angka tersebut. Yang ketiga, kombinasikan antara air minum dengan isotonik. Banyak orang bertanya, kalau gue latihan apa sih yang harus diminum, air putih dulu atau isotonik dulu? The answer is, kalau latihannya cukup panjang, lebih dari 60 menit, kemudian berkeringat, kombinasikan keduanya. You have to drink the water, yes, tapi you also have to drink isotonik. Kenapa? Pada saat kita berkeringat, kalau kita jilat, rasa keringat kita asin. Artinya garam memang keluar. So ini harus di-replace. Kenapa? Karena garam salah satu ion yang sangat penting untuk kontraksi otot. Kalau isotonik tidak dikonsumsi, yang terjadi adalah kram otot yang akan lebih mudah terjadi. And this is not what we want sebagai seorang pemain bola. So again, kombinasikan antara air putih dan isotonik. Dan yang terakhir adalah minum air dingin tapi jangan minum air es. What's the difference? Air es adalah air yang temperaturnya di bawah 5 derajat Celcius. Sedangkan air dingin adalah air yang temperaturnya antara 8 sampai 10 derajat Celcius. Kenapa jangan
air es tapi boleh air dingin. Air dingin penting kenapa? Kita berlatih di udara yang sangat panas. Indonesia adalah negara tropis. Oleh karena itu kita perlu mendinginkan core temperatur kita. Tapi kalau airnya terlalu dingin, yang terjadi adalah lambung kita akan kaget. And what happen is kadang-kadang menjadi kram. Dan ini akan mengakibatkan munculnya gas dan indigestion. So again, yes I know panas di luar enak sekali minum air es. But ditahan dulu. Setelah latihan air dingin dulu, kemudian 1 jam, 1,5 jam, dan silahkan mengkonsumsi air es. Ya, jadi that's the difference antara air es dan air dingin. So at the end of the day, bagi seorang pemain bola, asupan cairan adalah nomor 1. Oleh karena itu saya ingin mendedikasikan 1 episode just talking about water. Biasakan bawa air kemana-mana. Ya, saya tidak pernah keluar rumah tanpa air. Saya bisa keluar rumah tanpa handphone. Kalau handphone ketinggalan di rumah ya sudahlah. Tapi kalau air tertinggal di rumah, saya selalu kembali. Saya ada air di dalam tas, ada air di mobil, ada air di meja kerja, di sebelah tempat tidur. Drink water every single time, tapi sedikit-sedikit. Becoming a habit. A drinker. Selalu lihat warna urin Anda. At the end of the day, kalau kita bicara mengenai dehidrasi dan rehidrasi, message terakhir yang saya ingin Anda bawa pulang adalah apa yang terjadi kalau dehidrasi itu muncul. Yang pertama, performance going down. Kalau kita melihat seorang pemain di lapangan yang kemudian performance-nya turun, kemungkinan besar dia sudah mulai dehidrasi. Jadi yang pertama adalah performance. Yang kedua adalah mental fokus. Fokus di lapangan itu membutuhkan cairan. Kenapa? 70% otak kita adalah air. So again, it becomes super important. Kemudian skill, gerakan, agilitas itu juga membutuhkan air. So if you are dehydrated, Anda tidak akan pernah bisa melakukan gerakan-gerakan motor skill yang dibutuhkan untuk sebagai pemain bola yang handal. Terakhir adalah yang paling berbahaya sebetulnya. Kalau Anda dehidrasi, Anda buka jendela untuk stroke. Berapa banyak kita mendengar berita pemain bola ataupun atlet profesional yang tiba-tiba jatuh di lapangan dan meninggal dunia. One of the reason is heat stroke. Ya, kalau sudah heat stroke, kemudian serangan jantung, and that's the end of everything. Jadi jangan anggap enteng minum. Mulai minum air cukup. Minum air all the time, hitung berapa kebutuhannya, it's super easy. Berat badan kita dibagi dengan angka 30, and that's the minimum air yang harus dikonsumsi setiap hari. Jadi kalau saya beratnya 60 kg, bagi 30, 2 liter is minimum. Apabila ada latihan, ditambah lagi air sesuai dengan berat badan yang hilang setelah latihan. So teman-teman Jackmania, air minum mulai hari ini kalau Anda ingin merubah dengan air minum yang ideal, dengan kuantitas yang ideal, dengan cara yang benar. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.